Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmasah dengan NPM 2211015 dan saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen operasional, dan saya di sini telah mengumpulkan informasi dari buku manajemen operasional yang dibuat oleh Bu Mia Kusmiati dan diterbitkan oleh CP Aksara Global Academy. Dan saya berterima kasih kepada Bu Mia telah membuatkan buku ini, dan saya telah belajar dari buku ini tentang hal-hal kecil tentang manajemen operasional, dan di sini saya akan menjelaskan di unit 4 yang tentang perencanaan produksi dan agregat dan kontrol. Dan tidak perlu lama-lama lagi di sini, saya akan menjelaskan yang dengan singkat dan mungkin akan bisa dipahami oleh kalian karena setelah baca-baca yang mungkin terlalu panjang dan saya telah meringkas sebisa saya. Dan oke, kita lanjutkan tentang penjelasannya. Perencanaan produksi dan agregat dan kontrol. Produksi didefinisikan sebagai pembuatan barang dan jasa, sementara perencanaan produksi melibatkan serangkaian aktivitas seperti pengendalian bahan, perencanaan proses, dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk memastikan manufaktur berjalan sistematis. Perencanaan produksi meliputi penentuan kebutuhan tenaga kerja, bahan, mesin, proses, uang, dan prioritas pesanan untuk menghasilkan barang berkualitas pada jumlah dan waktu yang tepat. Pengendalian produksi mencakup pemantauan dan pekerjaan. Melakukan koleksi untuk diperlukan untuk memastikan produksi tetap terprogram. Pengendalian produksi berlangsung selama produksi dan pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah bagian berikut. Untuk memulai produksi, pengiriman item, itu menetapkan prioritas item bersaingan untuk mendapatkan waktu fasilitas yang sama, kemajuan, pelaporan ke perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi adalah pemikiran ke depan, sedangkan pengendalian adalah mekanisme pelaksanaan. Tabel berikut mencantumkan pencapaian perencanaan produksi dan pengendalian produksi bagi organisasi. Tabel tersebut juga memberikan garis demarkasi ke antar keduanya. Peran perencanaan dan pengendalian produksi. Tujuan perencanaan dan pengendalian produksi adalah sebagai berikut. Yang satu, merencanakan aktivitas produksi secara sistematis untuk mencapai target produksi dengan sumber daya yang tersedia di perusahaan. 2. Memenuhi kebutuhan manufaktur seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan dengan kualitas yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Menjadwalkan fasilitas produksi secara optimal. Yang keempat, mengkoordinasikan aktivitas sebagai departemen terkait produksi untuk mencapai aliran produksi yang teratur, stabil, dan seimbang. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap komitmen pengiriman dan menginformasikan kepada departemen penjualan mengenai kesulitan yang mungkin timbul. Ya, karena menginformasikan manajemen sebelum mengenai kesulitan yang mungkin muncul dalam mencapai target produksi. Struktur Departemen PPC. Pembentukan Departemen PPC memerlukan keputusan mengenai status, tingkat standarisasi, dan komposisi struktur internalnya. Struktur Departemen PPC tergantung pada prosesnya manufaktur perusahaan. Yang pertama, pekerjaan berulang dengan sedikit pekerja. Perencanaan dapat dilakukan oleh staf di lini tanpa memerlukan departemen PPC formal. Yang kedua, unit manufaktur dengan tata letak operasional berurutan. PPC dapat menjadi subdivisi dari departemen manufaktur. Yang ketiga, perusahaan dengan variasi produk besar atau kapasitas mesin yang berbeda. PPC harus menjadi departemen independen dengan kepala yang bertanggung jawab dengan direktur pelaksana, manajer umum, atau manajer pekerjaan, tergantung pada kompleksitas dan ukuran perusahaan. Horizon perencanaan produksi dan perencanaan produksi bersifat hierarkis dengan jangka waktu yang berbeda. Rencana kapasitas jangka panjang mempertimbangkan permintaan pasar, teknologi, dan R&D, biasanya untuk 3-5 tahun. Rencana agregat berdasarkan rencana kapasitas yang mencakup 6-18 bulan. Jadwal induk produksi berasal dari rencana agregat dengan jadwal produksi yang disiapkan dan pemeriksaan kapasitas kasar. Terus ada sistem perencanaan produksi. Yang pertama adalah sistem pengeringan kolak yang menggunakan persediaan sebagai penyangga. Dapat menyebabkan persediaan berlebihan atau kekurangan tergantung permintaan. Tidak cocok untuk bisnis dengan variasi permintaan yang besar. Yang kedua, sistem dorong. Produksi didorong ke stasiun berikut setelah selesai, yang menggunakan akan jadwal produksi untuk mengelola aliran material yang bisa menyebabkan penumpukan persediaan barang jadi. Pemanfaatan sumber daya lebih baik. Yang ketiga, sistem tarik. Produksi berdasarkan pesanan atau persyaratan yang pasti, meminimalkan persediaan bahan mentah dan dalam proses diperlukan persiapan yang matang. Contoh yang terkenal yaitu sistem Kanban oleh
Toyota. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses mengembangkan dan memelihara jadwal operasi keseluruhan untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimal. Ini mencakup estimasi penjualan, produksi, persediaan, dan simpanan pelanggan. Rencana ini mengurangi dampak perjalanan harian yang tidak teratur dan menghemat biaya dengan meminimalkan perubahan kebutuhan jangka pendek. Jadi rencana agregat. Yang pertama adalah rencana produksi manufaktur. Pernyataan manajerial tentang produksi, tenaga kerja, dan inventaris. Yang kedua, rencana kepegawaian, layanan. Pernyataan manajerial ini tentang jumlah staf dan kapasitas tenaga kerja. Perencanaan agregat bersifat jangka menengah 3-18 bulan dan menjadi dasar untuk penjadwalan jangka pendek seperti MPS, Master Produksi Schedule, dan ERP, Material Requirement Planning. Strategi perencanaan agregat. Yang pertama, strategi mengejar, menyesuaikan kapasitas sesuai permintaan, keuntungan meminimalkan persediaan, kerugian biaya tinggi untuk perekrutan dan pemecatan ketidakstabilan tenaga kerja. Yang kedua, strategi tingkat, mempertahankan tingkat produksi dan tenaga kerja yang stabil, dan mengelola persediaan untuk mengatasi perubahan permintaan. Alternatif menggunakan backlog untuk memindahkan permintaan. Keuntungan stabilitas tenaga kerja, kerugian biaya, persediaan, dan pemesanan di awal. Strategi kombinasi, menggunakan strategi mengejar dan tingkat untuk mencapai tujuan dengan biaya lebih rendah. Perencanaan agregat dalam perjalanan. Berbeda dengan manufaktur, jasa tidak dapat diinventarisasi atau disimpan untuk digunakan nanti, sehingga kapasitas yang tidak terpakai akan terbuang. Kapasitas layanan yang sulit diukur karena kebutuhan pemrosesan yang bervariasi, layanan yang lebih padat, karya yang memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai kebutuhan pelanggan. Bidang penerapan perencanaan agregat dalam jasa, seperti restoran, rumah sakit, industri penerbangan, dan lain-lain. Perencanaan agregat di sektor jasa memerlukan pendekatan yang berbeda karena sifat mudah rusak dari kapasitas layanan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya, Ibu Mia dan teman-teman semua. Saya sangat menghargai waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi ini. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan diskusi yang berharga. Jika ada pertanyaan atau saran, saya sangat menghargainya dan siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan bimbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.